Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jangan lupa, kalau kita melihat sesuatu yang indah, yang bagus, langsung kembalikan kepada Allah yang menciptakan. Itu kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Saya hormati para saudara Alwin, dan Lutfi. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih bisa berjumpa lagi dalam acara Damai Indonesia. Damai Indonesia. Hari ini saya akan bicara tentang 7 amalan penghapus dosa. Kenapa? Karena kalau dipikir-pikir dosa kita sudah banyak, betul nggak? Betul. Ini Bahkan ketika hari kiamat nanti, kita punya tetangga, nanti akan ditanya bagaimana kita bertetangga. Kita punya kambing, nanti akan ditanya bagaimana kita merawat kambing. Kita punya orang tua, akan ditanya bagaimana kita merawat orang tua. Kita punya apa? punya Tuhan. Kita punya Tuhan, bagaimana kita menyembah. Bahkan nama Ayub saja sudah memberatkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Ayub itu kan adalah seorang anak yang memiliki orang tua, bahkan punya adik, bahkan punya kakak, yang nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dikasih gelar Ustadz, nanti akan ditanya oleh Allah tentang gelarnya. Jadi kalau menurut saya Ayub aja. Izin. Tetapi kalau orang lain yang memanggil ya tidak apa-apa. Kalau diri sudah mengenalkan Ustadz, Abuya. Allah Akbar. itu yang tidak benar. Jadi 7 amalan pelebur dosa atau penghapus dosa yang pertama adalah 1. Membaca sholawat. Di dalam kitab Durratun Nasihin, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan bersolawat kepada Nabi Muhammad itu bisa menghapus dosa. Bacaannya Allahumma sholli ala Muhammad, itu seperti kita menuangkan air kepada api, maka api itu akan padam. Api itu diibaratkan dosa, dan air itu diibaratkan Doa pemadam kebakaran. Ya, sholawat itu bisa menjadi pelebur dosa intinya. Kemudian pelebur dosa yang kedua adalah menunggu kebaikan. Jadi ketika mau sholat maghrib misalnya, kita disunahkan menunggu, karena setiap detik itu adalah peleburan daripada dosa. Yang ketiga, ketika kita melakukan keburukan, maka buru-buru langsung melakukan kebaikan. Ada di dalam kitab Arba'in Syarah An-Nawawi, di situ ada ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu makunta, bertakwalah di mana saja kalian berada. Watsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha,
dan senantiasa ikuti keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghancurkan keburukan. Jadi misalnya kita melihat mendengarkan sesuatu yang kurang baik atau jorok, maka buru-buru setel sholawat atau bacaan Quran Diruginya banget. supaya maka bacaan sholawat atau Al-Quran itu akan menghapus dosa. Yang ketiga, ya pokoknya dosa. Terus yang keempat, ketika kita berwudu, Ini mau sih. 3 apa cakap? ketiga, Oh, itu dulu. uwis, Durung itu dulu. uwis, Siji apa siji? iji, sholawat, Iya, siji. kanan, Wah. Loro anu menunggu waktu maghrib. Menunggu kebaikan. nunggu kebaikan. Terus Tiga, pun ikuti keburukan dengan kebaikan. Ikuti keburukan dengan kebaikan. Ya misal kita, ya manusia kan punya dosa ya. Ya misalnya kita mendengarkan sesuatu yang jorok atau nonton HP yang gimana ya. Maka buru-buru setel Al-Quran atau sholawat. Namun di barat sih, Kang. balik lengan balik. Iya, sorry sholawatan. Pimpin dong, Kang. Ya nggak boleh sih. Imbang sih, Kang. Ya misalkan kita ya pastilah melakukan keburukan Iya. ya langsung buru-buru. Ya buat anak pikiran kakak konon. Hilang deh, balik sholawatan. Imbang ya berarti ya. Ya pokoknya ikuti keburukan dengan kebaikan lah. Selesai melakukan keburukan langsung kebaikan. Jangan. Yang keempat, Isi dengan air. yang keempat adalah ketika kita berwudu, ketika kita membasuh mulut, kita merenungi atau meresapi. Ketika membasuh mulut, kita meresapi bahwa mulut kita suka membicarakan keburukan orang lain, atau suka berkata jorok, atau suka ya pokoknya maksiat lisan. Kemudian ketika kita membasuh wajah, kita merenung bahwa mata ini suka bikin maksiat, nonton gitu misalnya, gitu. atau melihat perempuan sampai nyahwat, maksiat mata. Ketika membasuh, direnungi bahwa air ini menghapus dosa mata, bisa. Izin. Kemudian ketika kita membasuh tangan, meresapi bahwa tangan ini suka bikin maksiat, misalnya nyolong kambing. Ayo. Ya, bisa. Iya. Ya. Terus ketika kita membasuh telinga kita kan suka mendengarkan sesuatu yang negatif. Ketika kita membasuh, maka meresapi bahwa telinga ini sedang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membasuh kaki, kita merenung bahwa kaki ini suka pergi ke diskotik atau ke tempat-tempat maksiat. Ketika kita membasuh, kita merenung bahwa kaki ini sedang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keberapa? 5. 4. Itu keempat. 4. Terus 4. Ya dari yang kelima. Ya, yang kelima. Khamsatun. Yang kelima. Yang kelima adalah ketika kita berwudu, maka airnya jangan jangan diusap. Maka biarkan saja, karena setiap tetesan air wudu itu adalah malaikat yang mendoakan kita untuk ya, pokoknya memintakan ampunan kepada Allah untuk kita. Mana kalau menit wudu gang pada hilang-hilang. Ya bagus. Sunnah. Bahkan bisa memancarkan aura. Bahkan bisa Orang katon. lawan jenis bisa tertarik kepada kita. Buset, tuh. Tapi niatnya yang benar. Trik dulu. Tarik kok deh, ketarik. Dari kafir ada salah sangka, Bro. Ya iya aku bro. Tips and Terus trick, bro. yang ke-6, ketika kita sholat,
ketika kita ruku dan sujud, fakullama raka'a aw sajada fasakhatat anhu dhunubuh. Ketika seseorang datang kepada Allah, ketika dia ruku dan sujud, maka berhamburanlah segala dosa-dosanya. Bahkan ada lagunya, toharohku kepadamu membersihkan. Oh, ulang. Toharohku kepadamu membersihkan hadas di jasadku, rukuku kepadamu membersihkan segala dosaku, sujudku di kakimu menunjukkan aku hambamu. Semua astagfirullah rabbal alamin. Udah. Bahkan ketika kita ruku, ketika dilama-lamain, itu seperti kita menanggung benda. Maka ketika dilama-lamain, benda itu akan jatuh. Benda itu diibaratkan dosa, maka ruku atau sujud dilama-lamain. Yang lebih utama maksudnya. Yang lebih utama. Kalau sholat kan dengan kadar subhanallah, lamanya ruku atau sujud, tumaknina ya. Terus yang terakhir adalah apa? Judulnya apa sih? Izin. Melebur dosa. Melebur dosa. Asal ngomong izin. Sudah pasti yang terakhir adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para nabi, para rasul dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena satu jawabannya, karena diampuni dosa. Itu 7 amalan. Semoga dari 7 itu ada yang diamalkan. Min. Ya minimal Allahumma sholli ala Muhammad, gampang. Yang terakhir adalah suatu hari Nabi Muhammad SAW berjalan di kuburan. Kemudian tiba-tiba beliau menangis. Ada 2 kubur. Ternyata setelah ditanya mengapa mereka disiksa, yang satu suka kalau bersuci suka mengentengkan. Jadi bab najis dia suka mengentengkan. Misalnya kencing nggak cebok, padahal ada air. Terus yang kedua, orang yang disiksa suka menggunjing. Apa menggunjing? Gojang ganjing. Ngomong anjing. Makanan yang enak tuh. Nah. Gonjing. Kayak Anji Udin. Yang kedua suka menggunjing atau suka membicarakan keburukan orang lain. Terus suka adu domba. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengambil pelepah kurma, kemudian dibelah, kemudian ditancapkan kedua kubur. Kemudian Nabi mengatakan, ini akan memohonkan ampun kepada yang ada di dalamnya sampai ini kering. Jadi bahkan ulama mengatakan kalau pelepah kurma yang basah disunahkan, maka makruh mencabut rerumputan di atas kubur. Ya kalau sekadar membersihkan, kayak saya ngarit di Nyimasya, kubur Nyimasya, kalau sekadar membersihkan tidak apa-apa. Kalau menabur bunga, kalau niatnya seperti cerita Nabi di atas, maka sunnah, karena segala sesuatu yang basah itu akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang berada di dalam kubur. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.